Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Kamis tanggal 2 November 2023. Seperti yang sudah saya singgung pada video-video terdahulu bahwa pada hari ini tanggal 2 November saya akan mengabarkan sidang perdana gugatan Ibu Ilis Rahmawati terhadap Jam'an Nur Khotim Mansur dan beberapa pihak, diantaranya BMT Darussalam dan Darul Quran, lembaga pendidikan milik Jam'an sendiri, di Pengadilan Negeri Kota Bogor menyangkut investasi batubara yang pernah terjadi pada tahun 2009 lalu. Saudara-saudara, apakah Jam'an dan pihak-pihak yang masuk dalam tergugat hadir dalam sidang perdana hari ini? Ternyata tidak, lagi-lagi tidak hadir Jam'an dan teman-temannya sesama tergugat. Kalau seorang tergugat tidak hadir di pengadilan dalam sidang pengadilan, itu banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin diantaranya, mungkin ya, dia tidak mampu membayar lawyer, atau masih banyak penyebab lainnya. Nah, soal ketidakhadiran Jam'an dan pihak-pihak tergugat hari ini, ketidakhadiran mereka di Pengadilan Negeri Bogor hari ini, nanti kita dengarkan sama-sama penjelasan dari Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto, serta Ibu Ilis Rahmawati dan suaminya Pak Arif, yang mereka ini adalah penggugat. Nah, saudara-saudara, sebelum saya akhiri video ini, saya mau kabarkan di sini bahwa di antara pemerhati Toiba TV ada beberapa orang, tidak sedikit, yang punya niat untuk menggugat Jam'an Nur Khotim Mansur atau mau melaporkan ke polisi. Hanya saja mereka yang punya niat untuk menggugat Jam'an atau membawa masalah hubungan bisnis mereka dengan Jam'an itu ke ranah hukum, mungkin masih berpikir bahwa jika memakai jasa pengacara maka biaya yang dikeluarkan adalah sangat banyak. Atau juga mungkin masih ada yang merasa ragu kalau identitas mereka terpublikasikan. Saya mau sampaikan di sini bahwa itu hanyalah masalah teknis yang bisa kita diskusikan sama-sama. Yang berikut saya juga mengatakan di sini bahwa pengadilan atau polisi itu adalah salah satu cara dari banyak cara untuk mengambil kembali hak-hak Anda yang mungkin diambil oleh Jam'an Nur Khotim Mansur. Keadilan bisa didapatkan dari berbagai cara. Baiklah saudara-saudara, ikuti saja pernyataan Zeni Mustafa sebagai kuasa hukum dari Ibu Ilis Rahmawati yang saya rekam sesaat setelah jalannya sidang di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk share sebanyak mungkin. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih mulia. Pengadilan Negeri Bogor hari Kamis tanggal 2 November 2023. Pak Zeni Mustafa, Pak Sudaryanto, dua lawyer kita bersama Pak Arif dan Ibu Ilis. Hari ini Pak Zeni dan Pak Sudaryanto mau mengabarkan kepada kita semua soal jalannya persidangan perdana ya Pak, sidang perdana ya. Atas gugatannya Ibu Ilis terhadap Jam'an dan beberapa pihak. Nanti Pak Zeni mau kasih penjelasan kepada kita. Pak Zeni, gimana jalannya sidang perdana ini Pak hari ini Pak? Ya Pak, baik, hari ini sesuai dengan panggilan itu kita dipanggil jam 10. Namun kita nunggu para tergugat lainnya, yaitu Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khotim Mansur,
kemudian BMT Darussalam Madani, Kota Wisata Cibubur, dan kawan-kawan itu di dalam sidang pertama ini tidak ada yang datang, Pak. Satu pun, Pak, Satu pun tidak ada yang datang, termasuk Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran, Takfis Darul Quran, Daku juga tidak datang, Pak. Jadi tidak ada yang datang hari ini, Pak. Begitu. Kalau menurut majelis surat panggilannya sampai, Pak, relasnya. Jadi sudah dipanggil dengan layak, kemudian memang ada beberapa pihak yang sudah pindah, tetapi Yusuf Mansur, kemudian Dwi Adi Yuda, kemudian Daku diterima, tetapi tidak ada yang datang, Pak, hari ini. Diterima maksudnya surat panggilannya Sudah sampai dan diterima yang bersangkutan begitu. Jadi sidang perdana ini tidak dihadiri oleh para tergugat ya, Pak? Tidak dihadiri. Dan ini sesuai dengan dugaan, Pak. Apa dugaannya, Pak? Kalau orang taat hukum ketika berperkara di pengadilan mesti ia datang, Pak. Kalau dipanggil pengadilan. Ya, tetapi ketika orang sudah tidak taat hukum dan ingin mempermainkan hukum, itu bisa saja mereka di panggilan pertama itu tidak datang, Pak. Ya. Ini masalah etika, moral, dan adab, Pak. Ya. Jadi saya pikir ketika dipanggil oleh pengadilan secara resmi itu tidak hadir, maka menurut saya secara etika, secara moral juga sudah tidak baik, Pak, begitu. Maksud Pak Jenny ya Yusuf Mansur, ya Pak Dwi, ya Darul Quran itu memang ya semuanya, Pak, para pihak, karena satu pun para pihak tidak ada yang datang. Padahal untuk tergugat Yusuf Mansur suratnya nyampe. Kemudian turut tergugat Darul Quran juga suratnya nyampe. Kemudian yang lainnya juga sampai, Pak. Tetapi kenyataannya kan hari ini itu tidak ada yang hadir sampai dengan kita disuruh menunggu sampai dengan jam 1 siang tidak hadir, Pak. Begitu. Pak Jenny, apa menurut Pak Jenny alasan mereka kira-kira sehingga pada sidang perdana ini nggak datang, Pak? Kalau mengira-ngira tidak bisa mengira-ngira, tetapi upaya dari pengadilan akan memanggil secara layak saja, Pak. Begitu. Untuk yang kedua kali maksudnya? Untuk yang kedua kali, begitu. Secara patut dan layak, begitu. Iya. Pak Jenny pernah nggak sih pengalaman sidang begini terus lawannya nggak hadir, terus akhirnya bagaimana, Pak? Oh, kalau sama Yusuf Mansur sering, Pak. Kalau para pihaknya itu Yusuf Mansur sering. Iya. Jadi kalau para pihaknya itu Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam Madani, itu biasanya mereka pada panggilan pertama tidak datang, nanti panggilan kedua, ini boleh dibuktikan nanti teman-teman, pada panggilan kedua nanti yang datang gantian tuh, Pak. Bisa BMT dulu, bisa Yusuf Mansur, kemudian salah satu mesti nggak hadir. Itu sudah bisa kita tebak lah, begitu. Kalau memang itu yang terjadi, itu nanti maksud mereka tuh apa, Pak? Kalau itu yang terjadi ya? Hanya mengulur-ngulur waktu. Ulur waktu. Ya, jadi mengulur-ulur waktu agar waktunya terulur-ulur, namun pengadilan agak berjalannya lambat begitu. Kalau berjalan lambat, waktunya terulur-ulur, akibatnya apa, Pak? Kira-kira yang mereka inginkan, Pak? Yang mereka inginkan penggugat bosan. Ketika penggugat bosan, kemudian sudah tidak bisa bayar sekum, kan akan berhenti, Pak, perkaranya. Itu yang mereka inginkan. Tapi dengan perkara ini saya sudah ngomong bahwa tidak akan pernah berhenti. Bahkan setelah gugatan ini saya juga sudah menyiapkan gugatan yang subjek hukumnya penggugatnya lain, Pak, di tempat pengadilan lain. Kalau dulu yang di Jakarta Selatan itu pihak penggugatnya kan saya pribadi. Kemudian di Pengadilan Negeri Kota Bogor ini pihaknya ada Bu Ilis. Nanti di tempat lain juga pihaknya berbeda. Karena memang permasalahan Yusuf Mansur atau bisnis Yusuf Mansur ini yang menjadi perkara, khususnya JBN itu kan merugikan orang kurang lebih 250 jamaah gitu. Saya yang minta tolong kepada saya kan tidak akan mengajukan gugatan secara kolektif, tetapi akan saya ajukan gugatan secara satu persatu. Jadi perkaranya nanti jelas begitu. Ini berandai ya, Pak, andai ya, Pak. Kalau memang sampai pada panggilan berikutnya dan sidang-sidang berikutnya, kalau para tergugat nggak datang sama sekali,
Itu bagaimana proses selanjutnya? Kalau pengadilan sudah memanggil secara layak ya, secara layak dan patut, kemudian para pihak ini tidak datang, proses berikutnya adalah saya diminta untuk membacakan gugatan itu, kemudian membuktikan gugatan saya, kemudian hakim memutus dengan tanpa kehadiran tanpa kehadiran tergugat, Pak. Artinya proses sidang ini Pak akan berjalan terus ya Pak? Proses sidang ini berjalan terus. Walaupun tanpa kehadiran mereka? Iya. Kan negara nggak mungkin dibohongi oleh para tergugat ini, Pak. Iya. Kalau tergugatnya beritikat baik, tentu apapun yang terjadi, ya kan? Apapun yang terjadi, mereka pasti menghadapi persidangan ini dengan baik. Iya, Pak. Kalau juga orang-orangnya kesatria, kecuali pengecut. Ya. Pak, jadi minta diulang sekali lagi Pak, keputusan terakhir dari sidang perdana tadi apa Pak oleh majelis hakim? Keputusan yang terakhir tadi akan memanggil akan memanggil para pihak ini dipanggil untuk 3 minggu ke depan untuk datang ke persidangan ini. Jadi hari Kamis tanggal 23 November 2023 gitu. Dipanggil sekali lagi untuk persidangan tanggal 23 ya Pak? Oke, kita berkabar terus ya Pak Jenny. Baik, ini saya sampaikan juga kepada para teman-teman, saya selaku kuasa hukumnya, kemudian Pak Sudaranyo partner saya selaku kuasa hukum juga, kemudian ini Pak Arif suaminya dari Bu Ilis sebagai penggugat prinsipalnya. Hari ini hadir, mereka akan menyaksikan persidangan pertama dan mereka bawa KTP bahwa prinsipalnya itu benar-benar ada, bukan karangan, Pak. Maksud Pak Jadi, penggugat ini benar-benar ada? Iya, penggugat ini orangnya benar-benar ada. Dan kemudian di dalam pembuktian saya akan membuktikan bahwa klien saya ini memang benar-benar setor dana, baik itu melalui BMT Darussalam maupun tergugat lainnya yang jumlahnya 250 juta. Bisnis ini digagas oleh Yusuf Mansur, yang pertama kali dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, kemudian jadi masalah dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu tidak bertanggung jawab sampai dengan saat ini, sehingga gugatan ini kami layangkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap investasi tersebut, Pak. Oke. Jadi setelah Bu Ilis, berapa lagi penggugat bisnis batubara ini yang disiapkan Pak Jadi? Masih banyak, Pak. Karena kan jumlahnya 250 orang. Siap-siap saja si Jam'an, kemudian BMT Darussalam menghadapi gugatan itu, ya mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun, mungkin sampai Jam'an itu dipanggil yang maha kuasa. Gitu. Oke Pak Jenny, tanggal 23 kita kembali lagi di sini, kita berkabar lagi soal jalannya persidangan ya Pak Jenny. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sudaryanto, Pak Jenny, Pak Arif, Ibu Lis. Sama-sama. Terima kasih.